Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Puspitasari, NIM 2018010013, kelas 3A Keperawatan. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Widya Nusantara Palu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang stroke hemoragik. Definisi: stroke adalah gangguan peredaran darah otak yang menyebabkan defisit neurologis mendadak sebagai akibat iskemia atau hemoragik sirkulasi saraf otak. Kedua, stroke hemoragik adalah pembuluh darah otak yang pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah merebes ke dalam suatu daerah di otak dan kemudian merusaknya. Stroke hemoragik ada dua jenis, yaitu hemoragik intracerebral dan hemoragik subarachnoid. Etiologi: pertama, kekurangan suplai oksigen yang menuju otak. Kedua, pecahnya pembuluh darah di otak karena kerapuhan pembuluh darah otak. Ketiga, adanya sumbatan bekuan darah di otak. Patofisiologi: perdarahan intracerebral, pecahnya pembuluh darah otak terutama karena hipertensi mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan otak, membentuk massa atau hematoma yang menekan jaringan otak dan menimbulkan edema di sekitar otak. Peredaran subarachnoid, pecahnya pembuluh darah karena aneurisma atau AFM. Aneurisme paling sering didapat pada pencabangan pembuluh darah besar di sirkulasi Willis. AFM dapat dijumpai pada jaringan otak di permukaan perimeter dan vertikal otak, ataupun di dalam vertikal otak dan ruang subarachnoid. Penata laksanaan. Di sini penata laksanaan terbagi menjadi dua. Pertama, penata laksanaan medis, yaitu menurunkan kerusakan iskemi cerebral. Kedua, mengendalikan hipertensi dan menurunkan TIK. Ketiga, pengobatan. Keempat, pembedahan. Penata laksanaan yang kedua yaitu penata laksanaan keperawatan, yaitu 1. Posisi kepala dan badan 15-30 derajat. Kedua, bebaskan jalan napas dan pertahankan ventilasi yang adekuat. Ketiga, tanda-tanda vital usahakan stabil. Keempat, bed rest. Kelima, pertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Keenam, hindari kenaikan suhu, batuk, konstipasi atau cairan sosken yang berlebih. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu laboratorium, darah rutin, gula darah, urin rutin, cairan cerebrospinal, AGD, biokimia darah, elektrolit. Yang kedua, CT, scan kepala untuk mengetahui lokasi dan luasnya peredaran dan juga untuk memperlihatkan adanya edema, hematoma, iskemia, dan adanya infark. Ketiga, ultrasonografi Doppler untuk mengidentifikasi penyakit arteriovena. Angiografi cerebral membantu menentukan penyebab stroke secara spesifik seperti peredaran atau obstruksi arterik. Terus
MRI tujuannya untuk menunjukkan darah yang mengalami infrak atau hemoragik. EEG bertujuan untuk memperlihatkan daerah lesi yang spesifik. Sinar X tengkorak bertujuan untuk menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal, daerah yang berlawanan dari massa yang meluas. Klasifikasi korotis internal terdapat pada trombosit cerebral. Klasifikasi parsial dinding aneurisme pada perdarahan subakhronoid. Komplikasi pertama itu infark cerebri, kedua hidrocephalus yang hidrocephalus pneumothorax, ketiga fistula cardiocavernosum, keempat epistaxis, kelima peningkatan TIK tonus otot abnormal, keenam gangguan otak berat, ketujuh kematian bila tidak dapat mengontrol respon pernapasan atau kardiovaskuler. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian pengkajian untuk pasien stroke hemoragi. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam tahap pengkajian adalah identitas. Nah, dari identitas itu ada beberapa yang harus kita kaji. Yang pertama, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, ketiga, riwayat penyakit dahulu, keempat, riwayat penyakit keluarga, kelima, pemeriksaan fisik. Terus kita lanjut pada beberapa pengkajian umum, pengkajian trifak kesadaran, pengkajian fungsi cerebral, pengkajian sistem motorik, pengkajian refleks, dan pengkajian sistem sensorik. Kita lanjut pada diagnosa. Di sini saya mengangkat 3 diagnosa. Adapun diagnosa yang saya angkat, yang pertama, gangguan perfungsi jaringan cerebral berhubungan dengan gangguan aliran darah sekunder akibat peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kehilangan kontrol otot fakial atau oral. Ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neuromuskular. Setelah kita selesai melakukan diagnosa, kita akan lanjut pada intervensi. Nah, dari ketiga diagnosa itu, saya telah melakukan intervensi. Yang pertama, pada diagnosa pertama itu adalah gangguan perfungsi jaringan cerebral berhubungan dengan gangguan aliran darah sekunder akibat peningkatan tekanan intrakarnival. Intervensinya itu yang pertama, memberikan penjelasan pada keluarga tentang sebab-sebab peningkatan TIK dan akibatnya. Kedua, berikan klien bed rest total. Ketiga, observasi dan catat TTP dan kelainan intrakranial tiap 2 jam sekali. Keempat, berikan posisi kepala lebih tinggi 15-30 derajat dengan letak jantung. Yang kelima, anjurkan klien untuk menghindari batuk dan mengejam berlebihan. Yang keenam, ciptakan lingkungan yang tenang dan batasi pengunjung. Yang ketujuh, kolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian obat neuroprotector. Nah, kita lanjut pada intervensi untuk diagnosa kedua, yaitu diagnosa gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kehilangan kontrol otot faskial atau oral. Intervensinya itu pertama, kaji tipe atau derajat defungsi seperti spontan tidak tampak memahami kata atau mengalami kesulitan berbicara atau membuat pengertian sendiri. Kedua, bedakan antara afasias dan disatriat.
Ketiga, minta pasien untuk mengikuti perintah sederhana. Keempat, minta pasien untuk mengucapkan suara sederhana. Kelima, berikan metode alternatif seperti menulis di papan tulis. Keenam, kolaborasi konsultasikan dengan rujuk kepada ahli terapi wicara. Selanjutnya, untuk intervensi pada diagnosa ketiga yaitu diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neuromuskular. Intervensinya itu yang pertama, kaji kemampuan secara fungsional atau luasnya kerusakan awal. Kedua, ubah posisi minimal setiap 2 kali per jam. 3. Latih rentang gerak atau ROM. 4. Tempatkan bantal di bawah aksila untuk melakukan abduksi pada tangan. Kelima, posisikan lutut dan panggul dalam posisi ekstensi. Setelah tahap untuk intervensi telah selesai, kita lanjut pada tahap implementasi. Nah, dari implementasi ini, untuk implementasi pada diagnosa awal yang saya telah angkat, yang pertama itu memberikan penjelasan pada keluarga tentang sebab-sebab peningkatan TIK dan akibatnya. Kedua, memberikan klien bed rest total. Ketiga, mengobservasi dan catat TTP dan kelainan internalial tiap 2 jam sekali. Keempat, memberikan posisi kepala lebih tinggi 15-30 derajat dengan letak jantung. Kelima, menganjurkan klien untuk menghindari batuk dan mengejam berlebihan. Keenam, menciptakan lingkungan yang tenang dan batasi pengunjung. Ketujuh, mengkolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian obat neurovektor. Setelah itu, kita lanjut pada implementasi untuk diagnosa yang kedua. Pertama itu mengkaji tipe atau derajat disfungsi seperti spontan tidak tampak, memahami kata, atau mengalami kesulitan berbicara atau membuat pengertian sendiri. Yang kedua, membedakan antara afasia dan dystria. Ketiga, meminta pasien untuk mengikuti perintah sederhana. Keempat, meminta pasien untuk mengucapkan suara sederhana. Kelima, memberikan metode alternatif seperti menulis di papan tulis. Keenam, mengkolaborasi konsultasikan dengan rujuk kepada ahli terapi wicara. Baik, kita lanjut pada implementasi untuk diagnosa yang ketiga, yaitu pertama, kaji kemampuan secara fungsional atau luasnya kerusakan awal. 2. Mengubah posisi minimal setiap 2 kali per jam. Ketiga, melatih rentang gerak atau ROM. Keempat, menempatkan bantal di bawah aksila untuk melakukan abduksi pada tangan. Kelima, memposisikan lutut dan panggul dalam posisi ekstensi. Nah, setelah kita melakukan pengkajian, intervensi, dan implementasi, kita akan mendapatkan evaluasi dari beberapa yang telah kita lakukan pada pasien.
Evaluasi untuk diagnosa yang pertama yaitu klien tidak gelisah, kedua, tidak ada keluhan nyeri kepala, mual, kejang, ketiga, GCSE sama dengan 4, M6, F5, keempat, TTP normal, N60 sampai 100 kali per menit, S sama dengan 36 sampai 36,7 OSCA, RR 16 sampai 20 kali per menit. Nah, untuk evaluasi pada diagnosa yang kedua itu, pertama, memperlihatkan suatu peningkatan kemampuan berkomunikasi. Kedua, mampu berbicara yang koheren. Ketiga, mampu menyusun kata-kata. Dan untuk evaluasi pada diagnosa yang ketiga itu, pertama, mempertahankan posisi optimal. Kedua, mempertahankan kekuatan dan fungsi bagian tubuh yang mengalami hemiparese. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai teori dan aspek untuk stroke hematologi. Saya memohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.